Haleluya, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, pakai hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Supaya pada hari ini kami dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang maksimal, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, tema kita ya masih sama di bulan yang sama, hikmat melalui hal-hal yang sederhana. Dan di minggu yang ketiga kita belajar, temanya adalah meraih lebih melalui kebersamaan, achieving more together ya. Meraih lebih melalui kebersamaan. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya hal-hal yang manis dan indah saja, tetapi banyak hal yang terasa pedih juga dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan hanya hal-hal yang manis ya Bapak Ibu, hal-hal yang pedih juga dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Nah, dalam Alkitab itu penuh dengan contoh tentang hal tersebut. Dan kehidupan dari banyak orang juga menunjukkan hal yang sama. Sebagai contoh di dalam Alkitab, pengalaman yang pedih itu dialami oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka terusir dari Taman Eden. Pengalaman yang pedih juga ya dialami nih Yunus, yaitu harus berada dalam perut ikan berapa hari saudara? 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena ia melarikan diri dari panggilan Tuhan agar pergi ke Niniwe. Nah karena dia mengalami pengalaman itu, pengalaman yang pedih itu, baru dia bersadar ya, akhirnya dia pergi ke Niniwe. Dan banyak di dalam Alkitab contoh-contoh lain bagaimana pengalaman-pengalaman yang pedih itu, yang pahit itu dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga. Nah pengalaman yang pedih dan yang memberi pelajaran yang sangat berharga ini yang dialami oleh seorang yang bernama Peter Scazzero ya. Peter Scazzero ini dia adalah gembala jemaat seperti saya ya di New Life Fellowship Church di New York City. Yang bersangkutan juga adalah seorang penulis buku, ini bukunya sangat terkenal nih, Emotionally Healthy Spirituality, Emotionally Healthy Leaders, ya ada banyak itu bukunya. Dan salah satu bukunya yang bestseller ini. Dan di buku ini ia mengisahkan pengalaman pedih yang ia alami di dalam rumah tangganya. Nah sebagai seorang gembala jemaat, dia itu kan gembala itu berusaha kadang menyenangkan hati semua orang, betul atau betul? Nah karena dia berusaha menyenangkan hati semua anggota gerejanya, jadi setiap ada yang mengusulkan program pelayanan karena dia nggak enak kalau ditolak, jadi dia terima saja karena berusaha menyenangkan ya. Nah karena banyaknya program yang harus dikerjakan, ia menjadi sangat sibuk serta merasa kelelahan dan kemudian frustrasi. Nah ditambah lagi hatinya itu dipenuhi dengan kepahitan. Kenapa? Karena ketika salah seorang stafnya keluar dari gereja, mendirikan gereja baru, dibawa anggota-anggota jemaat yang lama. Nah kesibukan pelayanan juga mengakibatkan yang bersangkutan tidak memiliki waktu yang cukup dengan istri dan anak-anaknya. Puncaknya Gary, istrinya, istri Peter Scazzero ini mengambil keputusan, wah ini yang bahaya ini. Semoga Bu Istinop jangan ya Bu.
Mengambil keputusan untuk tidak mau lagi berjemaat di gereja yang Peter gembalakan. Waduh, bayangkan saudara. Bagaimana beratnya bebannya ini. Istrinya sendiri tidak bersedia untuk berjemaat di gereja yang digembalakan oleh Peter Scazzero. Nah, pengalaman yang pedih itu, rentetan pengalaman yang pedih itu membuat Peter Scazzero akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti selama 3 bulan dari pelayanannya sebagai seorang gembala jemaat. Bisa kali ya saya cuti ya 3 bulan ya. Nggak bisa kata Bu Isinop ya. Nah, selama 3 bulan tersebut Peter dan istrinya Gary akhirnya menata kembali kehidupan mereka. Sebagai akibat emosi mereka, kerohanian mereka pun dipulihkan. Bukan hanya itu, Gary yang tadinya tidak mau berjemaat, tidak mau beribadah, akhirnya Gary kembali terlibat di dalam ibadah New Life Fellowship Church ini yang digembalakan oleh Peter. Bahkan ia juga melayani di sana ya. Nah, beranjak dari perjalanan hidup Peter Scazzero ini menunjukkan, ini gembala loh ya, bahwa bukan hanya hal-hal yang manis dan indah saja, tetapi banyak hal yang terasa pedih juga dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga. Ingat, ingat ini. Di dalam Tuhan bukan hanya yang indah-indah, amin. Ada kadang yang pedih, amin. Jadi kalau pedih jangan langsung murung saudara. Ambil dari sana pelajaran yang berharga, amin. Karena Tuhan juga ini sebagai contoh gembala ini mengalami berbagai hal yang pedih. Tapi dari situ ada pemulihan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian dengan kata lain, apabila kita dengan sikap rendah hati bersedia membuka diri terhadap tuntunan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memakai berbagai hal, termasuk hal yang terasa pedih, untuk mengajar dan membawa kita agar semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam hikmat yang bersumber dari Allah. Nah, tentang hal ini antara lain dapat kita lihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-8. Di sini seorang yang bernama Agurbiniake yang sepanjang bulan ini kita sudah dengar ya, dipakai Tuhan untuk mengajar kita tentang hikmat. Hikmat yang timbul dengan mengamati 4 binatang, 4 hewan ya, yang sering kali dipandang remeh oleh kebanyakan orang. Nah, bahkan bukan itu saja, binatang-binatang ini juga adalah binatang yang kecil ya kan? Kan gak ada binatang-binatang yang super besar ya. Tetapi dari sini kita dapat belajar dari 4 ekor binatang ini bagaimana belajar tentang hikmat. Dan Tuhan bisa memakai binatang-binatang tersebut untuk mengajar kita. Nah, saya mengajak kita membaca Amsal pasal yang 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Amsal 30 ayat 24 sampai 28, firman Tuhan, ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya maju dalam barisan. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang sudah kita pelajari di sepanjang bulan ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita udah belajar kan? Minggu pertama hikmat dari semut, ada yang masih ingat? Jangan dibalik ya Pak Andreas ya. Mengumpulkan makanannya di musim panas. Artinya kalau orang berhikmat, dia tahu ada waktunya bekerja, ada waktunya tidak dapat bekerja.
Jadi di musim yang waktunya bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, kumpulkanlah dengan sungguh-sungguh. Nah, ya kan? Hikmatnya. Nah, yang di minggu kedua, belajar dari pelandu itu Bu Ani. Bu Ani tolong jangan bersuara. Biar yang lain saja. Ada yang masih ingat hikmat apa yang kita belajar dari hewan pelanduk? Ya, semua ini hewan yang lemah, ini semut ya tinggal diinjak, ya pelanduk juga kecil bisa ditangkap diinjak, nggak ada ini hewan yang kuat-kuat ini. Apa dari pelanduk yang bisa kita pelajari? Kalau saudara masih ingat? Coba dulu dibaca ayatnya. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit apa? Yang kemarin minggu lalu dijelaskan. Bu Ani tolong jangan bersuara kalau masih ingat ini. Waduh, udah lupa. Ada yang masih ingat? Bahwa karena dia bangsa yang lemah, dia tahu kelemahannya, dia sadar diri, dia nggak petenteng-petenteng saudara. Apa yang dia lakukan? Dia berlindung di bukit batu. Sama kayak kita. Sadarlah kita manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Oleh itu karena itu kita butuh tempat perlindungan. Tempat perlindungan kita siapa? Puji nama Tuhan. Dan kemudian satu hal yang saya sangat diberkati dengan firman Tuhan minggu lalu. Pelandu itu dia hidup dalam satu komunitas. Nah di dalam satu komunitas itu mereka cari makan gak pernah jauh-jauh dari yang namanya rumah mereka. Dan ketika mereka mencari makan, ada 1-2 yang berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ngapain? Mengamati, jangan-jangan ada predator. Sehingga kalau udah demikian ada predator, apa yang dilakukan? Membunyikan sinyal, ada bahaya. Sehingga yang lain masuk cepat ke bukit batu. Implementasinya, aplikasinya dalam hidup kita, kita perlu orang lain untuk menyadarkan kita. Betul? Supaya kita nggak jadi mangsa, ya kan? Seringkali kan kita marah sama orang lain, nggak usah nasihati saya, nggak usah ingatkan saya. Itu penting. Kemarin Bu Ani sampaikan datanya, kenapa pelandu itu jarang sekali yang menjadi korban dari predator? Kenapa? Karena udah ada yang memberitahukan, gitu ada bahaya, ada bahaya, cepat masuk. Kita juga dalam komunitas Kristen, kalau ada yang nasihat, udah salah itu Eda. Kalau menurut firman Tuhan gini-gini Eda, itu supaya saudara selamat. Amin. Jadi jangan langsung berpikiran, sibuk kali kau mencampuri urusan orang lain. Jangan. Pelandu itu selamat karena selalu ada yang memberikan sinyal, memberikan nasihat, ada bahaya. Amin. Itu pelajaran yang berharga. Dan sekarang ini kita belajar dari yang namanya ini belalang. Di sana di ayat 27 dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Nah memang belalang ini kan kalau sama petani, ini belalang ini dianggap hama kan. Ini kalau sekali datang ini bisa menghabiskan ya apa yang sedang ditanam atau dikerjakan oleh para petani, sehingga ini menimbulkan kerugian bagi para petani hewan belalang ini. Akan tetapi ya pengalaman pahit atau sedih yang dirasakan oleh para petani yang ladangnya dan sawahnya diserbu oleh rombongan belalang tersebut membuat Agur bin Yake itu mengamati perilaku dari serangga ini. Memang kalau serangga ini datang, ini membuat kepedihan. Ya kan gitu. Karena memusnahkan hasil ladang petani. Nah tapi dari sini kalau dilihat, diamati perilakunya, ada hal yang menarik yang bisa dipetik. Nah Agur mendapati bahwa perilaku dan sifat dari belalang-belalang tersebut ini ternyata sangat mengagumkan. Dan melalui binatang tersebut Tuhan sedang mengajar hikmatnya. Nah melalui satu kalimat ringkas yang ditulis oleh Agur bin Yake ini, yang menggambarkan sifat dan perilaku dari belalang ini,
Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana atau siapakah orang yang berhikmat. Nah, pelajaran tersebut ya, ciri daripada orang yang berhikmat berdasarkan belalang ya. Yang pertama, orang yang berhikmat menyadari perlunya kerjasama. Nah, ini pelajaran yang berharga. Walaupun terasa memedihkan kehadiran belalang tersebut, tetapi dari sini belajar bahwa orang yang berhikmat menyadari perlunya kerjasama. Orang yang berhikmat adalah pribadi yang menyadari perlunya kerjasama. Nah, mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama itu akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar ketimbang bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, memang di dalam berbagai hal bekerja sendiri itu akan lebih mudah, ya kan? Ya atau ya, Bapak Ibu? Sebab dengan bekerja sendiri kita tidak perlu menjalin relasi dengan orang lain. Sedangkan bekerja sama berarti kita harus mau menjalin relasi dengan orang lain. Padahal bagi banyak orang membangun relasi merupakan upaya yang tidak sederhana. Di situ kita akan bertemu dengan orang lain yang memiliki kepribadian yang beraneka rupa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, memang kerja sendiri itu kayaknya lebih enak ya. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudari, ketika bekerja bersama itu dampaknya jauh lebih besar. Nah, memang kendalanya adalah ketika kita mau bekerja sama ada di kepribadian. Ya kan? Kalau orangnya sama kayak saya, enak kerjasamanya kan gitu. Tapi kalau orang di luar seperti saya, waduh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada orang yang sifatnya itu sangat teliti, ya kan? Tetapi juga ada orang yang sifatnya itu suka menggampangkan semua urusan. Nah, orang yang teliti itu gampang lihatnya. Cek aja dompetnya. Kalau berurut dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ini orangnya teliti dan perfeksionis ini. Tetapi kalau ketika Anda bertemu dengan seorang, ada dompetnya? Enggak ada. Coba lihat di kantong uangnya, saudara lihat uangnya lusuh segala macam terjemek-jemek, itu orangnya ini amburadul ini. Ya kan? Benar enggak sih saudara? Benar enggak sih? Ini orangnya ini orangnya menggampangkan semua urusan ini. Nah, bayangkan kalau dua pribadi ini bertemu dan bekerja sama, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ribut, saudara. Saudara tentu masih ingat kisah odol, suami istri pencet, istri pengennya pencet dari bawah. Suami ya karena memang dia orangnya menggampangkan semua urusan dari mana? Tengah. Tapi gara-gara odol mau cerai, saudara. Nah, memang sukar karena orang punya dua sifat atau kepribadian yang berbeda. Untuk bekerja sama itu bukanlah perkara yang mudah. Namun kalau orang tersebut adalah orang yang berhikmat, dia menyadari bahwa di dalam kerja sama itu akan dihasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan bila ia bekerja sendiri. Kerjasama ini yang diutarakan dalam Amsal pasal 30 ayat 27 tadi. Dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Perasa semuanya maju dalam barisan ini mengandung makna yaitu suatu kerjasama. Sebab mereka tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama.
Bukankah orang yang maju dalam barisan adalah orang yang melangkah secara bersama-sama? Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dampak dari kebersamaan ini, kebersamaan belalang ini dapat kita lihat pada data yang disampaikan oleh University of California. Nah di situs itu mereka menulis bahwa seekor belalang dalam satu hari dapat mengkonsumsi makanan sebanyak sampai dengan 2,5 kali dari berat tubuhnya. Wah ini luar biasa belalang ini makannya ya. Beratnya berapa? Makannya bisa 2,5 kali dari berat tubuhnya. Nah tetapi hal ini jangan dianggap remeh, sebab sekali bergerak itu ada jutaan belalang yang akan menyerbu dan melahap tanaman di ladang yang menjadi sasaran mereka. Nah sebagai akibat, belalang-belalang tersebut dapat menghancurkan ribuan hektar lahan pertanian secara sekaligus. Wah ini hama belalang ini luar biasa loh saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika mereka bergerak bersama-sama, habis itu semua. Kalau saudara masih ingat salah satu tulah, apa yang dikirimkan? Belalang saudara. Itu habis semua hasil panen orang Mesir. Dan belalang, kalau sekali datang hama belalang itu, nggak ada sendiri-sendiri dia saudara. 1, 2, nggak ada. Datang secara bersama-sama. Mereka bekerja sama menghabiskan satu lahan tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, namun seperti yang dikatakan tadi, melalui pengalaman yang terasa pedih pun, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga bagi diri kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun kerjasama memerlukan upaya yang bersifat ekstra, namun orang yang berhikmat itu akan tetap memandang bahwa kerjasama adalah hal yang penting. Mereka menyadari bahwa kerjasama itu akan menghasilkan dampak yang lebih besar daripada mereka bekerja secara sendiri-sendiri. Ingat ini Bapak Ibu saudara-saudari. Orang yang berhikmat ya itu sadar bahwa dia tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ia perlu bekerja sama dengan orang lain. Tentu bekerja sama dengan orang lain perlu ya upaya yang ekstra karena kepribadian yang berbeda. Tetapi orang yang berhikmat itu sadar kalau bekerja sama itu dampaknya jauh lebih besar. Belalang kalau 1 saudara tinggal tepuk, 2 saudara tinggal tepuk. Tapi kalau 1 kali menyerbu hama belalang itu habis ladangnya sekalian semua. Itu kalau mereka kerjasama, dampaknya jauh lebih besar. Demikian juga kita harus sadar, orang yang berhikmat itu harus menyadari. Tentu ada upaya ekstra, tetapi di dalam kerjasama ada dampak yang lebih besar. Dan yang kedua, ciri orang yang berhikmat adalah mengutamakan tanggung jawab. Nah ini menarik ini. Lebih daripada kedudukan. Orang yang berhikmat adalah pribadi yang mengutamakan tanggung jawab lebih daripada kedudukan. Nah orang senang kali, suka sekali dengan yang namanya kedudukan, ya kan? Kalau sebagai orang yang dihormati, atau orang yang dianggap penting atau pemimpinnya itu, atau kalau dalam pekerjaan naik jabatan sedikit tentu senang, tetapi tanggung jawabnya sesuai nggak dengan jabatan tersebut? Belum tentu. Benar nggak saudara? Seringkali seorang bapak senang dengan kedudukan seorang bapak, tapi pertanyaannya dikerjakan nggak tanggung jawabnya sebagai seorang bapak? Belum senang dengan kedudukan. Apalagi kedudukan yang pengen jadi bos. Permasalahannya mengerjakan tidak tanggung jawabnya. Nah ini menariknya ini dari belalang ini, menariknya ini Bapak Ibu.
Di ayat 27 tadi dikatakan gini, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju di dalam barisan. Nah, di ayat ini diutarakan, walaupun para belalang tidak mempunyai pemimpin di antara mereka, namun mereka tetap dapat bekerja sama. Nah, memang sifat dan perilaku dari belalang ini berbeda dengan hewan-hewan lain yang hidup secara komunal, seperti misalnya singa. Kalau singa itu di dalam sebuah kelompoknya itu terdiri dari 10 sampai 15, di dalam kelompoknya itu selalu ada pemimpin. Tetapi tidak demikian halnya dengan belalang. Di antara ratusan ribu belalang yang bergerak secara bersama itu, tidak seekor pun yang menjadi raja atau pemimpinnya. Namun luar biasanya, walaupun demikian, mereka namun luar biasanya walaupun demikian, mereka tetap dapat bergerak secara bersama-sama. Ini luar biasanya. Kalau kita udah ada pemimpinnya di gereja, tetap diajaki kesan doa, nggak ada yang mau. Udah ada itu pemimpinnya. Anda bayangkan kalau nggak ada pemimpinnya, jadi apa? Tapi belalang nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang nyuruh mereka, tapi mereka tetap bekerja, bertanggung jawab. Nah, itu bedanya. Lebih bagus kita pelihara belalang kayaknya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui apa? Tanggung jawab mereka masing-masing. Aku bertanggung jawab, aku sebagai jemaat, apa yang mau ku kerjakan? Gak perlu disuruh-suruh pemimpin. Nah itu, berarti Anda punya mentalitas kayak tapi nggak ada pemimpinnya, ya udah nggak usah kerjakan, nggak usah lakukan. Nah, inilah mental-mental yang tidak baik itu, yang walaupun sudah ada pemimpinnya, hanya tidak hadir, berubah sikapnya. Haleluya, haleluya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga tanpa usah menunggu komando dari seorang pemimpin, mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Nah, ini menarik, saudara. Seringkali kita itu sukanya mau dipimpin. Tapi walaupun sudah dipimpin, tetap keras kepala. Bener sih? Kan lebih suka memimpin atau dipimpin, coba? Lebih suka dipimpin. Tetapi seringkali Padahal kalau kita punya hikmat seperti belalang, nggak ada pemimpin, tidak ada raja di antara mereka, tapi mereka mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Itu saudara. Tentu saja firman Tuhan dalam Amsal 30 ayat 27 ini bukan bermaksud untuk berkata bahwa di dalam kehidupan kita nggak perlu adanya pemimpin. Merupakan suatu realitas bahwa keberadaan dari pemimpin sangatlah penting. Memang manusia bukan belalang. Apabila belalang tanpa pemimpin dapat bergerak secara bersama, maka tidak demikian halnya dengan manusia. Manusia akan cenderung untuk bergerak secara sendiri-sendiri, sehingga timbullah kekacauan. Seperti yang dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Dikatakan begini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, dapat dipastikan apabila semua orang melakukan apa saja yang menurut pandangan mereka sebagai hal yang benar,
maka situasi akan menjadi kacau balau. Itu sebabnya perlu ada pemimpin. Akan tetapi keadaan chaos atau morat-marit seperti itu akan tetap terjadi juga kalau orang hanya ingin menduduki jabatan sebagai raja dan di saat yang sama tidak bersedia menjalankan tanggung jawabnya. Jabatannya sebagai ini A, B, dan C. Sebagai jemaat, berfungsi sebagai jemaat? Enggak. Ini pedas ini firmannya, ini pedas. Ya kan saudara? Amin. Supaya berfungsi. Amin. Hikmatnya dari belalang. Perlu sebagai tanggung jawab. Dari belalang yang menarik ini, mereka itu tidak berebut untuk menduduki jabatan sebagai seorang raja. Bagi mereka, menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing, yaitu bekerja sama dan bergerak secara serempak, adalah lebih penting daripada mengejar kedudukan. Apalagi kalau hanya mengejar kedudukan dan tidak mau mengerjakan yang menyertai. Singkat kata, orang yang berhikmat adalah pribadi yang mengutamakan tanggung jawab lebih daripada aku kan gak sebagai ini, ngapain ku kerjakan? Maunya kedudukannya, udah dikasih pun kedudukan itu tetap tak dikerjakan. Aku ingin statusnya diakui. Tapi masalahnya, mengerjakan apa yang seharusnya menjadi statusnya itu dikerjakan enggak? Tidak juga. Nah, hari ini kita perlu belajar seperti dari belalang. Amin. Tanggung jawab lebih penting daripada hanya kedudukan. Daripada hanya status. Orang lebih senang mengejar status, kedudukan, ketimbang tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, ciri orang yang berhikmat, memahami pentingnya kesehatian. Amsal pasal 30 ayat 27, bahwa orang yang berhikmat adalah pribadi yang memahami pentingnya kesehatian. Tentang hal ini di ayat 27 diutarakan tadi, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Nah, mengapa para belalang ini walaupun tidak mempunyai raja, namun semuanya, bukan sebagian besar, bukan sebagian kecil, tapi semuanya maju dalam barisan. Nah, ini keadaan ini tentu tidak terlepas dari adanya kesehatian di antara mereka. Pantaslah kita susah maju, nggak ada kesehatian. Betul atau betul? Betul atau betul Bapak Ibu? Nah ini, sebagian orang mau ke sana, sebagian orang mau ini, sebagian orang mau itu, sebagian orang mau ini, dan lain sebagainya. Sebagai akibat, ya nggak ada kemajuan. Mengapa para belalang ini walaupun tidak mempunyai raja, namun semuanya, bukan sebagian besar apalagi sebagian kecil, tapi semuanya maju dalam barisan? Keadaan ini tidak terlepas dari adanya kesehatian di antara mereka. Kesehatianlah yang membuat mereka itu bergerak secara searah dan bukan ke pelbagai arah sehingga bertabrakan satu sama lain, bukan. Nanti saudara coba nonton di YouTube hama belalang itu, luar biasa loh sekali datang. Nggak ada tuh yang dari sana mencar-mencar begitu. Kalau mencar-mencar mereka saling tabrak itu semua. Mungkin nggak akan bisa menghabiskan lawan. Tapi kalau datang mereka itu secara searah itu, sekali datang ke ladang itu mereka sehati.
Kalau dalam banyak itu mereka berterbangan sembarangan, yang sana mau ke sana, yang ini mau ini, yang ini mau ke sana, tabrakan mereka semuanya, nggak jadi, nggak habis ladang itu di mangsa mereka, hasil ladang pertanian tersebut. Nah, karena mereka memiliki kesehatian, ya dalam kesehatian itu mereka memiliki tujuan yang sama, ya, yaitu mencapai ladang di mana tersedia makanan. Karena itu terbangnya pun karena tujuannya sama, terbangnya pun ke arah yang sama. Bukan terbang berseliweran tanpa arah. Dan inilah wujud dari kerjasama yang mereka lakukan. Nah, bagaimana dengan gereja? Jemaat A maunya ini, B maunya ini, C maunya ini, D maunya ini, F, G, A, semuanya maunya ini itu semuanya sendiri-sendiri. Nggak ada kesehatian. A, B dan C, D, E, F, G semuanya terbang berlainan arah. Betul atau betul sih? Betul atau benar sih Bapak Ibu? Ya makanya nggak ada kemajuan. Ini saya ngomong aja bagus-bagus nih. Mumpung kesempatan ini. Woi Sinop kemarin bilang sama saya, Pi, kita udah 6 tahun, 7 tahun di MDC, tapi sepertinya nggak ada kemajuan. Kau bilang, bukan kita nggak melakukan apa-apa, Mi. Kita sudah banyak melakukan apa yang sebenarnya lebih daripada seorang gembala. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan jemaatnya? Kamu masih ingat dengan orang Bapak Alvaro seperti apa? Kamu masih ingat dengan orang Pak Dedi seperti apa? Kamu masih ingat dengan orang Mawak Basado seperti apa? Tapi bagaimana hasilnya? Oleh karenanya Mi, tetaplah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan tanpa melihat itu semua. Nah, hari ini nih khotbahnya nih saya singgung aja nih sekalian. Kalau kita jemaat maunya pengennya arah-arahnya sendiri, pengennya ini, pengennya tidur saja di rumah, pengennya nggak terlibat aja, ya makanya nggak ada kemajuan. Kita perlu belajar dari belalang. Kenapa mereka begitu menyerang suatu ladang itu mereka cepat bisa menghabiskan semuanya? Karena mereka terbangnya searah, tujuannya sama, sehati mereka. Kalau kita, wah yang ini pengen yang situ, yang lainnya wah segala macam. Tujuannya tidak sama, arahnya juga tidak sama. Haleluya. Haleluya. Bergerak. Tetapi jika arahnya tidak sama, tujuannya tidak sama, maka kalau tidak ada kesehatian ditambah lagi, hasilnya pun jauh berbeda. Kalau sudah tidak satu arah, tidak satu tujuan, tidak ada kesehatian, gak ada dampak. Haleluya. Yang kita harapkan dampaknya besar, tetapi menjadi kecil. Kalau belalang tadi, ya mereka terbangnya berseliwiran tanpa arah sembarangan. Tujuannya juga berbeda-beda. Dan itu menunjukkan ketidaksehatiannya. Dampaknya kecil lah. Yang satu mau ke sana, paling ladangnya yang sini yang rusak itu hanya sekian, sikit. Amin. Nah, ini kita perlu belajar dari belalang. Belalang tidak ada pemimpinnya, tapi dia mengerjakan tanggung. Ini udah ada pemimpinnya, jangan sampai nggak mengerjakan juga tanggung jawabnya. Amin. Amin. Iya, belajar dari belalang. Yang kemudian tujuannya harus sama, arahnya harus sama. Itu menunjukkan kesehatian. Dampaknya baru besar. Amin. Kalau nggak ada kesehatian, A, B, C dan D, E, F, G, A, B semuanya maunya sini situ sendiri, pasti nggak ada kemajuan. Pasti nggak ada dampak yang besar, nggak ada pasti.
Nah ini belajar kita daripada belalang. Amin. Seumpama ini meja. Saya ingin sebenarnya tujuan saya ini ingin taruh di belakang. Tetapi karena saya angkat meja ini, Pak Grace melihat, dia merespon, oh Pak Stephen mejanya diangkat. Tetapi dia tujuannya berbeda, dia mau angkat meja ini keluar. Lalu Bang Melki melihat lagi, Pak Rolin gak usah di luar, taruh saja di samping. Kira-kira kalau kami gontok-gontokkan terus, pindah gak ini? Gak pindah. Ya sama lah sama gereja kita, sama kehidupan kita semua sama. Kalau semua pengen tujuannya masing-masing, arahnya tidak sama, ya udah nggak ada dampaknya. Tapi kalau sama-sama, ya Rolin memang sehati sama saya, Melki sehati sama saya, mau memindahkan itu ke situ, dampaknya besar sekali saudara, ringan ini. Sama juga gereja juga gitu. Amin. Kalau orang mau masing-masing, saya maunya dibawa ke sana, tapi Anda maunya ke sana, ya udahlah, nggak ada hasilnya. Gontok-gontokan di tengah di sini. Perlu belajar dari belalang. Belalang itu kesehatian. Belalang itu tanggung jawab. Bukan karena ada pemimpin, tidak ada pemimpin. Tidak ada rajanya. Orang yang berhikmat tidak akan saling menghambat. Mereka memahami pentingnya kesehatian dan oleh karena itu mereka akan bergerak dengan arah dan tujuan yang sama. Ibu gembala sudah bilang, ayo ini ada yang sakit, ada yang meninggal, ayo datang. Enggak mau, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana. Kira-kira dampaknya besar? Kecil. Ini saya harus ngomong ini, jujur ini tentang hal ini. Berapa kali saya juga di grup bilang, Anda itu masih punya keluarga. Yang sakit, yang meninggal, Anda harus tunjukkan rasa simpati. Kalau kita kerjasama itu semua, orang yang melihat dampaknya besar. Tapi kalau kita tidak mau, nggak penting, Pak Stephen mau mengarahkan sini, nggak usah lah, saya mau ke sini. Jangan saling apalagi untuk tujuan yang baik. Jangan jadi penghambat. Amin. Saling memahami pentingnya kesehatian. Oleh karena itu akan bergerak dengan arah dan tujuan yang sama. Pasti besar dampaknya. Jangan yang penting tujuanku tercapai. Orang lain gak tercapai tujuannya gak perlu. Nah itu saudara udah kacau. Yang penting kalau saya sakit saya dikunjungi. Orang lain sakit, orang lain menderita gak perlu saya datangi. Nah itu bahaya. Inilah orang yang hanya ingin tujuannya tercapai. Arahnya tujuannya tercapai. Orang lain tidak ia pedulikan. Belalang gak ada gitu. Tujuannya sama, arahnya sama, tempat sasarannya sama. Bukan ada saling menghambat. Yang satu mau terbang sini, satu. Bayangkan kalau mereka segitu banyaknya terbang asal tabrak-tabrak. Bukan jadi ada dampaknya saudara. Mereka yang menjadi korban sendiri. Orang yang berhikmat, aku mau hidup dalam kesehatian untuk mencapai tujuan bersama. Amin. Amin saudara, itu orang yang berhikmat. Oh pedes khotbahnya, iya pedes ini sekalian aja, pedesin lah. Pedes sekalian saudara. Ingat Sefanim, kasih ingat. Sehingga yang lain tetap aman. Benar kan? Kalau Sefanim itu tidak diingatkan, banyak yang menjadi korban dari predator. Ya kan? Saling mengingatkan. Ini kesempatan ini, ya kan Bu Ani ya? Minggu lalu sudah kan? Nah ini saya sampaikan langsung. Iya. Kita perlu belajar daripada belalang ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan hanya mau mengejar tujuan pribadi.
Jangan hanya mau mengejar pencapaian pribadi, tetapi kita mau hidup untuk mengorbankan diri demi tercapainya tujuan bersama. Amin. Nah, organisasi itu akan memiliki visi dan misi yang dipahami oleh semua anggotanya. Kalau mereka mengerti, baru bisa dapat bergerak secara efektif dan efisien. Nah, hal yang sama juga dengan gereja ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau saudara tidak bisa mengerti, saudara tidak mau ikut, ya pantas kita susah berkembang. Karena kita visi dan misi kita berbeda masing-masing. Hanya mau mencapai tujuan pribadi masing-masing. Ya, nggak efektif. Dalam keluarga juga seringkali kita begitu kan. Si abang maunya ini, si adik maunya ini, si itu maunya ini, dan lain sebagainya. Alhasil itu seperti serangga yang terbangnya berbeda-beda arah dan akhirnya tabrakan. Nah, nggak heran kan dalam satu keluarga seringkali gontok-gontokan, ya itu tadi. Karena nggak ada kesehatian, arah dan tujuannya itu selalu berbeda masing-masing. Terlebih yang ingin mencapai hanya kepentingannya sendiri. Orang lain mau seperti apa nggak pedulilah. Yang penting saya tercapai. Nah itulah seringkali makanya terjadinya dampak dalam hidupnya itu kecil. Haleluya, amin. Terakhir kita perlu belajar daripada Yesus. Bagaimana yang namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 ya. Katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan itu Kristus Yesus itu teladan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia hamba. Kita seringkali lebih tinggi, mau lebih tinggi daripada Yesus. Gak ada mau rendah hatinya. Mau lebih tinggi hati daripada Yesus. Sehingga sulit bekerja sama. Bayangkan kalau Yesus tinggi hati gak mau menjadi manusia, Anda dan saya diselamatkan tidak? Tidak. Tetapi karena Yesus mengambil rupa, merendahkan dirinya dan bertanggung jawab walaupun sebagai manusia. Kan bisa aja dia, aduh gak tahan lah lihat penganiayaan, lihat salib ini berat, gak tahan, gak jadi. Tidak, Tuhan mengerjakan tanggung jawabnya dalam kerendahannya itu sampai selesai. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan merendahkan dirinya sampai mati kayu salib. Untuk apa? Menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengutamakan tanggung jawab yang ditaruhkan pada pundaknya. Dan tanggung jawab tersebut Tuhan kerjakan sampai dengan akhir. Tanggung jawab tersebut dipikulnya sampai akhir. Dibayarnya dengan pengorbanannya yang sangat mulia. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah kita lebih tinggi hati? Ngelakukan itu? Enggak lah, males. Enggak penting, enggak guna. Wah. Apa manfaatnya? Saya lagi ini A, B, dan C.
Kalau Tuhan ngomong begitu dari awal, ngapain jadi manusia? Oh, gak sudi. Gak selamat Anda dan saya. Kalau seandainya Tuhan di dalam kemanusiaannya itu benar-benar merendahkan hati, jadi manusia yang biasa, yang terbatas. Dan gak jadilah balik lagi. Apa jadinya kita? Ini agak pedas, tapi penting. Amin. Supaya mengingatkan kita lah. Jangan tinggi-tinggi hati kali, saudara. Saya berulang kali bilang, bukan orang kaya yang sombong, orang miskin juga banyak yang sombong. Saya berulang kali bilang, sombong itu nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Kesombongan itu nggak ada hubungannya dengan kekayaan, nggak ada. Banyak kok orang yang nggak punya juga sombongnya, nauzubillah kan? Udah nggak punya, nauzubillah masihan. Iya. Gak sudi aku nerima ini A, B, dan D. Padahal lagi kelaparan. Halah. Udahlah, makanya saya bilang gak ada hubungannya dengan kekayaan, kemiskinan, gak ada. Kamu sombong itu memang dari dalam. Diajak melakukan ini A, B, dan C. Enggak lah, gak usah. Saya gak perlu. Kalau seandainya, saya ulangi tadi, kalau seandainya Tuhan jadi manusia, enggak lah, enggak usah, enggak mau. Waduh. Perlu sikap yang rendah hati. Tuh teladani Yesus. Di dalam kerendahan hati, menjadi manusia, bekerja dengan tanggung jawab sampai akhir. Amin. Ini pelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu. Dengan memandang dan meneladani sikap Tuhan Yesus ini, mari kita hidup dengan sikap yang sama. Hidup secara bertanggung jawab. Hidup di dalam satu, dihilangkan tuh sombong-sombongnya Bapak Ibu. Tolong dihilangkan sedikit sombong-sombongnya itu. Apa yang mau disombongkan? Apa sih yang mau dibanggakan? Kekayaan gak kaya-kaya kali kita, ya kan gitu. Biasa ajanya gitu loh. Jadi apa yang mau disombongkan kita? Amin. Punya kedudukan, enggak juga kita punya kedudukan. Itu biasa-biasa aja. Jadi jangan terlalu sombong sekali. Enggak perlulah, enggak maulah, jangan saudara. Perlu kerendahan hati. Apalagi untuk tujuan yang bersama, tujuan yang mulia. Saudara harus belajar untuk rendah hati. Amin. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Kesehatian satu sama lain, dan terlebih lagi hidup dalam tujuan yang sama seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Jadi dari belalang kita belajar Bapak Ibu menyadari perlunya nggak bisa kita sendiri-sendiri, saudara. Perlu kerjasama. Mengutamakan bukan hanya jabatan, bukan hanya karena kedudukan, tapi saudara mengerjakan tanggung jawab walaupun saudara tidak punya kedudukan tersebut. Walaupun saudara dalam tanda kutip tidak dipimpin, tapi saudara mengerjakan tanggung jawab saudara. Yang ketiga, memahami pentingnya perhatian, arah tujuannya itu sama, bukan hanya mengejar kepentingan saya. Jangan itu. Kalau bayangkan setiap kita masing-masing di tempat ini hanya mengejar kepentingan saya, apa jadinya? Bubar barisan, kayak kata Bu Ani, bubar. Perlu kerendahan hati untuk punya kesehatian. Ya kalau orang nggak rendah hati susah untuk hidup sehati. Belum apa-apa nggak bisa lah. Janganlah, nggak mau lah. Sombong banget. Apa sih yang mau disombongkan? Tuhan Yesus aja yang di dalam tadi, walaupun dalam rupa lah, tidak menganggap serupa dengan Allah sebagai kesetaraan yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, rendahkan dirinya sampai rendah kali. Ya masa kita mau sombong lagi sih?
Saya tuh pendeta pernah bilang begini, hati-hati dengan orang yang sombong. Iblis itu ditendang dari surga karena sombong. Anda orang sombong mau masuk surga? Nggak bisa. Si iblis itu ditendang dari surga karena sombong, menganggap dia lebih baik, lebih tinggi daripada yang lain. Tendang. Ya kita orang sombong mau masuk ke sana, ya kena tendang lagi secara mental. Amin. Tinggalkan kesombongan kita. Amin. Hiduplah dengan rendah hati, milikilah kesehatian, sehingga arah dan tujuan kita tujuan yang bersama. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pelajaran yang berharga, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dengan mengamati belalang ya Tuhan. Kami belajar perlu bekerja sama, kami belajar perlu mengerjakan tanggung jawab. Kami belajar untuk hidup dalam kesehatian. Yesus teladan kami. Bagaimana Engkau Tuhan Yesus telah mengosongkan diri, mengambil rupa, menjadi hamba serupa dengan manusia. Hanya untuk mengerjakan apa yang Bapa tugaskan kepada Engkau Tuhan kami Yesus. Dan Engkau Tuhan mengerjakannya dengan tanggung jawab sampai akhir. Demikian dengan kami ya Tuhan. Setiap tanggung jawab yang ada sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang jemaat, kami mau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan. Dan kami mau kerjakan itu dengan rendah hati ya Tuhan. Karena kami mau hidup di dalam kesehatian dengan keluarga kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami, dengan lingkungan tempat kami bekerja, dengan lingkungan di mana kami berjemaat beribadah ya Tuhan. Sehingga kami boleh hadir memberikan dampak yang besar. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hanya mengejar tujuan pribadi kami, kepentingan pribadi kami, dan mengabaikan kepentingan orang lain, mengabaikan apa yang menjadi kerinduan orang lain. Hari ini kami belajar untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, untuk mengejar mencapai tujuan bersama yang indah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, pribadi yang hanya mengejar kedudukan, tapi tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih nasihat firman Tuhan. Biarlah dari pelajaran yang berharga ini kami semakin bertumbuh di dalam hikmat-Nya Tuhan. Sehingga kehidupan kami bukan lagi kehidupan yang sama, tapi kami rindu kehidupan kami mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, mengalami perubahan ya Tuhan. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, tapi kami rindukan kehidupan kami terus semakin bertumbuh ya Tuhan. Hikmat kami semakin bertambah-tambah. Kami tidak mau ya Tuhan, kehidupan kami sama dahulu, sekarang, dan sampai nanti. Kehidupan kami begini saja sama. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau seperti kata firman, orang yang benar itu seperti fajar rembang tengah hari yang semakin ke tengah hari semakin bersinar, matahari bersinar. Demikianlah hidup kami ya Tuhan. Kami mau semakin hari kehidupan kami semakin bersinar, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di gereja ini juga kami mau mencapai hal-hal yang lebih besar ya Tuhan. Tentu tidak karena satu orang, tapi karena semua orang bekerja sama ya Tuhan. Karena ada kesehatian di dalamnya ya Tuhan. Ada kesatuan arah, adanya tujuan yang sama. Maka gereja ini akan memiliki dampak yang besar. Kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya Tuhan. Kami perlu bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih nasihat firman Tuhan yang sungguh sangat berharga. Ubah hatiku satu
suri teladan-Mu ya Tuhan. Teladan yang sempurna adalah Engkau Yesus. Kau ubahkan hati kami ya Tuhan, seperti hati-Mu ya Tuhan. Kau ubahkan hidup kami ya Tuhan, supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan hati kami putih tulus seperti Engkau ya Tuhan. Mata kami ya Tuhan memancarkan kasih ya Tuhan. Segala penghalang, kesombongan, keegoan, kepentingan diri kami yang selama ini kami pertahankan, hari ini mau kami tanggalkan ya Tuhan. Kami buang itu semua, karena itulah yang menghambat pekerjaan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Itulah yang menghalangi karya Tuhan yang indah bekerja dalam hidup kami. Kami mau tanggalkan, kami mau lepaskan segala kesombongan, segala keegois, segala kepentingan pribadi. Kami mau tanggalkan itu semua. Kami mau merendahkan hati kami. Engkau saja Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia. Engkau merendahkan dirimu serendah-rendahnya menjadi seperti manusia. Engkau melepaskan hakmu, engkau melepaskan semua hal yang mulia dalam dirimu untuk menjadi serupa dengan manusia. Apakah kami, siapakah kami kalau Tuhan kami saja, pribadi yang maha tinggi, rela menjadi hamba? Bagaimana dengan kami yang kami adalah manusia? Tidakkah kami bisa lebih merendahkan diri kami? Haruskah kami mempertahankan kesombongan, keegoisan kami? Kasih Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini